Sayyidina Ali karramallahu wajhahu beracar bahwa ilmu itu terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu perolehan atau ilmu yang kita konsumsi seperti ketika kita mendengarkan resensi buku kali ini, seperti ketika kita membaca, seperti kita mendengarkan podcast, kuliah, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah ilmu potensial atau ilmu-ilmu yang kita produksi, di mana akal mengaktualkan segala potensinya untuk memikirkan ilmu-ilmu yang telah ia peroleh pada ilmu tahap pertama tadi. Nah, menarik untuk kita kaji lebih jauh analogi yang ditawarkan oleh Murtada Mutahari dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan Epistemologi Islam. Di dalam buku tersebut, Mutahari menganalogikan bahwa akal itu tak ubahnya seperti mesin produksi dan ilmu itu analogi bahan baku. Sehingga dari dua analogi tersebut, kita dapat membagi 4 kategori terkait relasi antara akal dan ilmu atau mesin produksi dan bahan baku. Yang pertama, ketika mesin produksi suatu pabrik baik tetapi bahan bakunya itu tidak baik. Atau ketika akal kita itu sudah didaya gunakan sebagaimana mestinya, tetapi ilmu-ilmu yang masuk ke dalamnya itu adalah ilmu-ilmu yang tidak baik atau kurang bermutu atau ilmu-ilmu yang sifatnya sekuler. Maka tentu hasilnya tidak akan baik. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai manusia-manusia yang tersesat. Kategori yang kedua adalah ketika bahannya baik atau akalnya masih baik tetapi justru mesinnya yang tidak baik, atau kebalikan dari kategori yang pertama. Misalnya ketika kita berada di lingkungan yang baik, misalnya ketika kita di nuansa akademik di kampus atau di suatu komunitas literasi, tetapi kita tidak memanfaatkan komunitas atau lingkungan yang baik tersebut. Kita tidak memanfaatkan lingkungan yang berilmu tersebut, maka tentu hasilnya akan mubazir. Kategori yang ketiga adalah mesinnya buruk atau mesin produksi dalam suatu pabrik itu buruk, bahannya buruk pula. Inilah yang paling terburuk dari 4 kategori. Misalnya adalah orang-orang atau manusia yang mengalami kebodohan ganda, maka hasilnya tentu tidak akan berguna sama sekali. Apa yang dimaksud dengan kebodohan ganda? Jika kebodohan sederhana adalah mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui atau sadar akan kebodohannya, that's why dia menimbah ilmu pengetahuan, sementara kebodohan ganda atau kebodohan majemuk adalah tidak sadar atau tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bahkan orang-orang tersebut biasa angkuh terhadap ketidaktahuannya. Dia merasa it's okay. Dan kategori yang terbaik adalah kategori yang keempat, yaitu mesinnya baik atau akalnya beraktual sebagaimana mestinya dan bahannya baik pula, yaitu orang-orang atau manusia-manusia yang cerdas, di mana hasilnya pasti akan baik dan berguna. Dia memanfaatkan lingkungan yang baik, bacaan yang baik, dan berlaku adil terhadap nikmat yang Tuhan berikan kepada dia berupa akal. Di dalam buku ini, saya mencoba meramu terkait 5 karakteristik orang cerdas. Yang pertama, orang cerdas itu bertindak berdasarkan penalaran akan kebenaran atau pencarian kebenaran yang betul-betul objektif. Orang-orang cerdas tentunya tidak bergerak atau tidak bertindak atau tidak membangun suatu kebiasaan berdasarkan viralitas semata. Dia tidak bertindak karena viral atau ini suara mayoritas. Orang cerdas pula bukan bergerak dari tradisi semata atau kesepakatan yang turun-temurun. Nah, mengenai orang kebanyakan, mengenai tradisi itu disinggung dalam banyak ayat di Al-Quran bahwa kebenaran itu bukan banyak-banyakan, bukan adat kebiasaan nenek moyang. Dan orang-orang cerdas juga bergerak bukan karena kebiasaan belaka atau tindakan sehari-hari. Bahkan ia mencoba untuk mengevaluasi kebiasaan-kebiasaannya ketika ia menjelang tidur. Inilah yang kemudian disebut sebagai muhasabah atau introspeksi diri di malam hari. Karakteristik orang cerdas yang kedua adalah orang cerdas tidak pernah berhenti belajar atau lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Dia tentunya pantang untuk bersombong diri. Rasulullah SAW bersabda bahwa ilmu itu diukur dengan 3 jengkal. Apabila seseorang telah sampai pada jengkal pertama, maka dia akan membanggakan dirinya. Wah, saya telah meresensi 246 buku. Saya berada di komunitas literasi. Saya anak resensi, saya organisasi tertentu, saya lulusan
universitas tertentu. Itulah orang-orang yang berada di jengkal pertama. Bila telah sampai pada jengkal kedua, maka seorang penuntut ilmu atau pencari ilmu itu akan merasa rendah hati. Dia akan merasa bahwa ilmu pengetahuannya itu masih sangat sedikit. That's why dia terus mencari ilmu. Dan bila sampai pada jengkal ketiga, maka ia akan menyadari bahwa sebenarnya ia tidak tahu apa-apa. Hadis Rasulullah SAW tersebut itu sejalan dengan pendapat Aristoteles bahwa ketika orang pembelajar itu ingin mengetahui hakikat suatu pengetahuan, ia harus merasa bahwa sebenarnya ia tidak tahu apa-apa. Nah, karakteristik yang ketiga dari orang cerdas adalah orang cerdas itu memilih ilmu yang paling bermanfaat. Murtada Mutahari menyebutkan bahwa ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang ma'rifatun nafs atau mengenal diri. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beratsar bahwa umur manusia itu begitu pendek, sedangkan ilmu di alam semesta ini begitu banyak. Maka ambillah saripati ilmu dan tinggalkan yang tidak atau kurang bermanfaat. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa janganlah mempelajari ilmu yang dengan mempelajarinya itu tidak mendatangkan maslahat sama sekali, dan dengan tidak mempelajarinya juga tidak mendatangkan mudarat sama sekali. Itu artinya kita harus mencari ilmu yang paling bermanfaat, yaitu ma'rifatun nafs atau ilmu tentang pengenalan diri. Karena Rasulullah SAW juga bersabda melalui hadis qudsi, man arafa nafsahu man fadak rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Karakteristik yang keempat dari orang cerdas adalah orang cerdas itu menggunakan ilmu sesuai dengan konteks zamannya. Sebagaimana dalam asar Sayyidina Ali radhiyallahu bahwa didiklah anakmu sesuai dengan konteks zamannya. Betapa banyak kita mendidik diri kita, atau calon anak kita, atau kader-kader kita, junior kita, itu tidak sesuai dengan konteks zaman kita. Kita masih menggunakan pola-pola pendidikan zaman dahulu. Kita tahu bahwa zaman itu terus berganti. Ketika zaman kognitif atau zaman masyarakat prasejarah, misalnya kita merujuk kepada Sapiensnya Yuval Noah Harari, maka orang-orang yang mencari ilmu itu mendatangi ilmu dengan ceramah di api unggung atau mencari moral story di komunitas. Zaman kemudian berganti ke dalam zaman agrikultur. Maka metode atau konteks dalam mencari ilmu adalah kita mendatangi rumah guru. Misalnya di dalam literatur kejayaan Islam. Nah, ketika bergerak ke zaman industri, metode kita atau konteks kita dalam mencari ilmu adalah kita datang ke sekolah-sekolah sebagaimana pabrik. Para buruh datang ke pabrik dan para murid datang ke sekolah. Tetapi zaman sekarang sudah zaman informasi, tetapi konteks atau metode belajar kita masih menggunakan metode zaman industri, zaman agrikultur, bahkan zaman kognitif. Sebaiknya di zaman informasi ini kita harus belajar sesuai dengan konteks zaman, yaitu mendatangi guru, bukan hanya via offline, tetapi via online. Kita bisa mendengarnya di YouTube, di podcast, dan sebagainya. Dan karakteristik yang terakhir dari orang cerdas adalah dia memerhatikan makanannya. Makanan di sini saya bagi dua, yaitu makanan tubuh yang tentunya berguna bagi akal, dan makanan akal yang berguna bagi akal pula. Makanan tubuh yang berguna bagi akal terbagi dua lagi, yaitu ada yang halal, baik itu secara zat, proses makanan tersebut disajikan, dan cara mendapatkan makanan tersebut. Misalnya, zatnya sudah halal, misalnya kayak ayam, bukan babi. Tapi cara prosesnya itu tidak disembelih sesuai syar'i. Atau disembelih secara syar'i ayam tersebut, tetapi cara mendapatkan makanan tersebut itu tidak halal. Misalnya kita mencuri atau menggunakan harta yang haram. Selain kehalalan, kita harus memerhatikan juga kebaikan atau ketoyiban dari makanan yang kita konsumsi. Nah, salah satu makanan yang dianjurkan untuk meningkatkan kecerdasan otak, misalnya kalau kita merujuk buku Belajar Cerdasnya Kang Jalal atau Jolun Rahmat, kita harus mengkonsumsi omega 3 yang banyak kita dapatkan dalam ikan, kacang-kacangan, protein, dan sebagainya. Dan makanan akal, berguna bagi akal dalam hal ini adalah ilmu yang benar, misalnya buku, podcast, film, kuliah, diskusi, ceramah yang memuat argumentasi yang benar, dan lingkungan yang benar pula atau lingkungan yang mendukung proses pembelajaran kita, baik itu dalam keluarga, pergaulan, organisasi, maupun masyarakat. Selamat mencerdaskan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.